alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in wa ihsanin ila yaumiddin. Bismillah ma sha Allah la yasukul haram illallah. Bismillah ma sha Allah la yasbiqu su'a illallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang ya, masih di penghujung bulan Syawal pada seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam. Dan kami dari Majelis Al-Badan yang mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan semuanya jamaah Majelis Masjid Darussalam di Majelis Al-Badan ini semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu mengaji, senantiasa selalu membanggakan sang Nabi, senantiasa selalu mengaji akhlak, mengaji ilmu agama, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembuka ya, di bulan Syawal ini, mudah-mudahan dengan pembukaan ini ya, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya. Allah bukakan rahmatnya, anugerahnya, karunia-Nya buat kita semuanya. Yang belum dapat pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Yang belum bisa istiqamah, Allah kasih istiqamah. Yang belum baik, Allah kasih baik. Allah perbaiki. Yang masih rumit, masih susah, masih banyak pikiran, Allah hilangkan pikirannya sehingga Rasulnya menjadi istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah salawat, insya Allah kita semakin berkah, semakin selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita ngaji langsung ya, karena kajiannya kita sebulan sekali ya, berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan, dipotong Ramadan libur 1 bulan, jadi 11 kali ngaji. Kalau 11 kali ngaji, kalau nggak datang kebangetan, karena nggak berasa waktu itu cepat berlalu. Di bulan Mei, ntar lagi udah pertengahan tahun bulan Juni, udah pertengahan tahun, nggak berasa, kayaknya baru kemarin deh bulan Januari, udah bulan Juni aja bentar lagi. Manfaatkan waktu seoptimal mungkin. Sayang kalau tidak dihadiri, sayang kalau tidak merapatkan barisan, sayang kalau tidak mengaji, sayang kalau tidak istiqomah. Kasih tahu yang lain, jangan kebaikan maunya sendiri-sendiri, jangan. Kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, sendiri-sendiri aja, jangan ngajak temannya. Tapi kalau kebaikan, ngaji, istiqomah di jalan Allah, ajak yang banyak. Kalau perlu ente punya kucing, ajak ngaji juga. Kalau perlu ente punya kambing, ente ajak ngaji juga. Siapa sih yang nggak kepengen berbondong-bondong dalam kebaikan? Siapa sih yang nggak kepengen ngajak orang yang banyak untuk baik, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau surga bareng-bareng, tapi kalau mau masuk neraka jangan ajak teman, jangan. Ya, ini pentingnya kita berbuat baik, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biar semakin berkah, biar semakin berkah, semakin manfaat ilmu yang kita dapatkan, mantap di hati kita, mantap di jiwa kita, mantap di pikiran kita. Kita baca doa, ikutin Habib, mudah-mudahan semakin berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lil-nisyan nuri min kulli lamhatin wa nafasin aidama wasi'ahu ilmullah ya fatah ya ali ya fatah ya ali ya fatah ya ali iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid-dharain amin. Ila aqal wa'lamu ma'asrul ahwan annahu man radiya billahi rabban lazimahu ayyadha bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bi qurril qada'ihi wa ayyakna bima qasamahu lahu min ar-rizqi wa yudawima ala ta'atihi wa yuhafidhu ala fara'idihi wa jataniba maharimahu wa yakunu sabiran inda bala'ihi syakiran li ni'ma'ihi muhibban li liqa'ihi radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan muhlisan lahu fi ibadatihi wa mu'tamidan alayhi fi ghaibatihi wa shahadatihi wa la yafzahu min al-muhimmat illa ilayhi wa la yu'awwilu fi qada'il hajat illa alayhi subhanahu wa ta'ala. Akhwani rahimahullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucapkan ikrar dalam hati kita, dalam agama kita, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Betul? Itu ikrar kita. Janji kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kita kepada agama kita, janji kita kepada nabi kita. Bagaimana janji kita kepada Allah, ikrar kita kepada Allah, bagaimana cara kita berikrar, berjanji yang mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ridho dengan Tuhan Allah sebagai Tuhan satu-satunya buat kita. Bagaimana caranya, bagaimana aplikasinya, bagaimana realisasinya, bagaimana menyikapinya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala sakit, tatkala jodoh nggak datang, tatkala di PHK, tatkala susah, nggak percaya sama Allah sebagai Tuhan kita. Kacau tidak? Kacau. Pikir kamarnya itu nggak jelas. Berarti dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang segala-galanya. Di sini dikatakan
Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nazaa'ih Diniyah wal Wasaya Al-Imamiyah. Di sini dikatakan, ketahuilah saudara-saudara bahwasannya orang yang rela, orang yang ridho, orang yang ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, berarti kita hambanya. Berarti kita hamba Allah. Bukan umatnya Allah. Kalau umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah. Kalau hambanya kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hamba Allah. Yang namanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita mengklaim bahwasannya Allah itu Tuhan kita? Yang pertama, ya, kalau udah ngakuin Allah sebagai Tuhan kita, wajib buat kita semuanya ridho, ikhlas, ya, pasrah, bitadbirihi, dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik buat kita. Apapun pekerjaannya, apapun jodohnya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, itu sudah anugerah dari Allah. Berarti Allah, kita harus ridho, kita harus ikhlas. Ditentuin udah jadi tukang ngojek, itu berarti ketentuan dari Allah. Kita sabar apa enggak? Ditentukan jadi seorang pengusaha, duitnya, hartanya banyak, udah syukuri. Yang penting dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah, kita ridho, kita ikhlas. Dikasih banyak rezeki, alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, tidak masalah. Kalau udah ikhlas, udah ridho, insya Allah hati tenang, pikiran plong, pikirannya nggak macem-macem. Insya Allah bakal dunia dan akhirat hati bakal legowo, hati bakal nyaman. Ini kadang-kadang banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin, kita ingetin satu dengan yang lain. Ya, kita ingatkan saudara kita ingatkan sahabat kita ingatkan teman-teman kita ingatkan tetangga-tetangga kita. Ayo ngaji malam Sabtu di Masjid Darussalam, ingatin biar tahu bagaimana kehidupan dunia ini yang hanya sebentar. Bagaimana kehidupan dunia ini yang hanya fata morgana, yang fana. Itu yang pertama. Yang kedua, wa bimurri qadaihi, dengan pahitnya ketentuan dan ketetapan Allah. Jangan giliran kayanya aja mau, giliran jayanya aja mau, giliran bangkrutnya, susahnya nggak mau, giliran celakanya nggak mau. Jangan sehatnya aja mau, sakitnya nggak mau, jangan. Yang pahit pun tidak telan. Pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, pasti ada pengaruhnya buat kita. Pahit-pahit ya kita terima kalau seandainya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan susah jodoh, diuji dengan pekerjaan yang rumit, diuji dengan hal berbagai macam hal. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah Subhanahu. Pahit enggak apa-apa, telan aja. Ya, pahit telan ya Allah, ini aman di hidup. Ya, kerjaan susah, jodoh tak datang-datang, masalah bertubi-tubi nggak kelar-kelar, nggak beres-beres. Kembalikan amal Allah. Usaha tetap, ikhtiar tetap, berdoa terus, bertawakal tetap. Urusan asik itu urusannya Allah Subhanahu. Ngaji, nggak mau ngaji, bukan kewenangan kita. Berarti Allah berubah hidayah dan taufik buat dia. Ngajak ya tetap, memperingatkan, ngasih tahu ya tetap, nasihatin tetap, nggak bosan-bosannya. Kita ingatkan, kita tegur, kita nasihatin, ayo ngaji, ayo cari ilmu, ayo belajar agama, ayo cari akhlak yang baik.
Kalau nggak dapat dari majelis ilmu, dari mana lagi? Di zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan kacau balau, zaman penuh dengan fenomena alam yang gak karuan. Udah tua kayaknya, ya tinggal meleduknya aja, ya tinggal meleduknya aja. Kalau udah meleduk udah repot dah. Tsunami di mana-mana, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, angin puting beliung di mana-mana, bisa jadi permasalahan buat kita semua. Makanya deketin Allah, deketin Allah. Problematika kehidupan, permasalahan kehidupan bakal kelar, bakal beres, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Ya, dikasih sedikit bersyukur. Kenapa? Yang ngasih Allah. Dikasih banyak ya bersyukur, dikasih sedikit ya bersyukur. Jangan ngelihat rezekinya, jangan ngelihat nominalnya, jangan ngelihat jumlahnya, tapi ngelihat siapa yang memberikan rezeki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu siapa yang memberikan rezeki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita pasti bersyukur. Banyak sedikit pasti bersyukur, pasti berterima kasih. Kenapa? Karena kita tahu yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan melihatnya, tidak melihat jumlahnya kecil atau banyak, tapi melihat dari yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Was'alil ladzi babuhu la yughlaqu, minta pada pintunya yang selalu tidak pernah tertutup, selalu terbuka 24 jam. Siapapun orangnya, mau pendosa, mau tukang maksiat, minta ampunan sama Allah, minta rezeki sama Allah, minta kegampangan keluasan sama Allah, Allah bakal kabulkan. Gak Allah kabulkan, nanti jadi pahala kita di surganya Allah, nanti jadi pahala kita di akhirat kita. Ya, kenapa? Oh, saya minta mobil gak dikasih-kasih, saya minta kaya gak dikasih-kasih, saya minta gampang kerjaan, gampang jodohnya gak dikasih-kasih sama Allah. Ya, gak usah pesimis, terus. Ya, terus ingat pecahnya sebuah batu itu, kita pukul batu itu 3 kali. Batu besar kita pukul 1, 2, 3 pukulan ketiga baru pecah itu batu. Pasti dalam pikiran kalian semuanya ini batu pecah karena pukulan yang terakhir, pukulan yang ketiga baru pecah. Bukan. Kenapa? Karena ada pukulan pertama dan kedua, kemudian yang ketiga itu pecahlah itu batu. Bukan karena pukulan yang terakhir. Karena ada pukulan pertama dan kedua, kemudian pukulan yang terakhir itu pecah. Demikian juga doa kita pertama nggak dikabul sama Allah, terus berdoa. Doa yang kedua terus dia belum dikabul, doa yang ketiga insya Allah dikabul oleh Allah SWT. Yang penting jangan pernah bosan. Yang penting terus berdoa, terus berjuang, terus berikhtiar, terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hasilnya. Pasti nanti bakal pecah batu kan. Pasti ada dampaknya, ada positifnya, ada baiknya. Insya Allah. Asal yakin. Wa yudawima ala ta'atihi, berlangsung dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga atas apa yang difardukan oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita sholatnya masih angot-angotan, sholat subuh, kadang sholat, kadang kagak, sholat isya kecapean, tapi giliran main game online rajin bener. Ya, giliran di internet, masya Allah, lupa waktu, tak kelar-kelar, tak beres-beres, gak rapi-rapi. Giliran ibadah sama Allah SWT 5 menit aja langsung ngiprit, ya, langsung ngiprit, wala doa, wala wirid, wala apa. Ya, tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, laksanakan, jaga fardu-fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang sabar tatkala mendapatkan malapetaka musibah. Sabar, kudu sabar. Kudu sabar, ya, kudu sabar. Dan bersyukur atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Gembira bertemu dengan Allah. Kapan? Nanti di surganya Allah. Yang mempunyai tahu, yang mempunyai mabok, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti bakal ketemu dengan Allah. Nanti bakal ketemu dengan Allah. Ya, Allah sebagai
pemilik alam semesta, penjamin kita semuanya. Kita harus yakin yang akan hal itu semuanya. Dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, bukan karena terpaksa. Saya sholat karena perintah dari Allah. Saya sholat karena saya jadi halal. Saya akil balik, mau nggak mau harus wajib melaksanakan perintah Allah. Benar itu perintah dari Allah, tapi kita harus laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Kalau tulus dan ikhlas, insya Allah ada keberkahan dalam hati kita dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah melihat kita melihat Allah ada di hati kita. Bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada tiang terowongan. Tetapi di mana tuh Allah lagi kelihatan? Katanya dekat ada di hati kita, di jiwa kita, di pikiran kita. Allah mempunyai sifat wujud. Wujud itu berarti ada. Gas gak kelihatan, tapi dia ada. Angin ada kelihatan, tapi gak kelihatan. Udara ada, tapi gak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang harus kita iman, yakin dalam hati kita semua. Ya, iman dan yakin dalam hati kita. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, hancur tubuh kita. Nabi Allah Musa aja terkapar pingsan, tatkala tajalla Allah menampakkan dirinya, itu baru berapa dimensi itu. Ya, Nabi yang hatinya bersih, pingsan terkapar. Apalagi kita bisa hancur lebur gitu. Nggak kuat memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang penting Allah menyaksikan kita semuanya. Kalau Allah menyaksikan kita semuanya, ada dalam diri kita, pikiran kita. Allah bersama kita, Allah memandang kita, Allah melihat kita. Nggak perlu polisi, nggak bakal berani korupsi, nggak bakal berani nyabu narkoba, nggak bakal berani minum keras. Nama kalau yakin Allah dilihat Allah, dipandang oleh Allah. Ya, saya takut sama Allah, nggak bakal berani macam-macam. Polisinya udah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, insya Allah makmur, penjara sepi. Kenapa? Orang melakukan kebaikan semuanya. Ya, orang melakukan kebaikan semuanya. Dan tidak takut akan hal-hal yang terburuk dalam dirinya, kecuali hanya kepada Allah. Nggak takut sama manusia. Nggak takut terhadap hal-hal apapun. Kalau seandainya benar, dia berani, dia mengungkapkan kebenaran, mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang hak itu hak, yang zalim itu zalim. Dia katakan sebenar-benarnya. Dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang apapun, dia hanya mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mencangkul, dan tidak mencangkul memiliki hajat, meminta hajat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang penting buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang selalu membanggakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal amin ya rabbal alamin. Lagi kita mahal-mahal, setelah mahal-mahal mudah-mudahan amal kita, sholawat kita, permohonan kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus